Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran berbasis GeoGebra. Nah, pada kesempatan pembahasan kita kali ini, saya akan membahas mengenai materi geometri, khususnya pada 3 dimensi, yaitu mengenai jaring-jaring bangun ruang, lebih spesifiknya pada bangun ruang sisi datar. Baik teman-teman, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rahma Yunanda dengan NIM 2020-018 dari kelas MZ222A atau pemrograman komputer A, program studi pendidikan matematika. Dan perlu teman-teman ketahui, video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir pemrograman komputer yang diampu oleh Bapak Danang Setiadi, SPD MPD. Baik teman-teman, sebelum kita memasuki ke materi, saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran yang sudah saya buat untuk membantu teman-teman dalam memahami materi yang akan saya jelaskan kali ini. Media pembelajaran yang saya buat berbasis GeoGebra yaitu mengenai jaring-jaring bangun ruang sisi datar, yaitu terdapat jaring-jaring kubus, balok, prisma segitiga, 5 segitiga, dan 5 segi 4. Nah, dalam media yang saya buat, saya menggunakan fitur untuk GeoGebra 3 dimensi. Pada media ini, saya juga menggunakan beberapa tombol atau button yaitu Start, Stop, dan Reset. Nah, untuk mengoperasikan tombol-tombol tersebut, saya menggunakan coding sederhana atau logika yang juga sudah disediakan pada aplikasi GeoGebra. Yang pertama, terdapat tombol Start yang berfungsi untuk memulai pergerakan jaring-jaring bangun ruang. Yang kedua, ada tombol Stop yang berfungsi untuk mengakhiri atau memberhentikan animasi dari jaring-jaring bangun ruang. Kemudian ada reset, yaitu untuk mengatur ulang bentuk bangun ruang ke bentuk semula. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke pokok bahasan kita. Nah, yang pertama-tama saya ingin bertanya nih kepada teman-teman semua. Apa itu jaring-jaring bangun ruang? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Jaring-jaring bangun ruang ialah pembelahan yang dilakukan pada bangun ruang sehingga dapat digabungkan menjadi bentuk sedemikian rupa atau menyerupai bentuk bangun ruang tertentu. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai beberapa bangun ruang. Yang pertama yaitu ada kubus, yang kedua ada balok, yang ketiga ada limas, dan yang terakhir ada prisma. Baik teman-teman, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai kubus. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan kubus. Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang disusun oleh 6 bidang sisi, di mana ke-6 sisinya berbentuk persegi, sehingga jaring-jaringnya tersusun atas 6 buah persegi. Berikut adalah penampakan dari kubus, dan ini adalah salah satu bentuk dari jaring-jaring kubus. Nah, sebelum lebih lanjut mengenal mengenai jenis-jenis jaring-jaring kubus, saya akan sajikan visualisasi atau animasi mengenai pergerakan dari suatu jaring-jaring kubus yang akan kembali membentuk menjadi sebuah kubus. Animasi ini saya buat menggunakan GeoGebra agar memudahkan teman-teman semua untuk memahami bagaimana sih konsep jaring-jaring itu bekerja pada suatu bangun ruang. Baik teman-teman, ini adalah penampakan dari jaring-jaring kubus yang divisualisasikan yang saya buat menggunakan GeoGebra.
Next, ada jenis-jenis jaring-jaring kubus. Nah, perlu teman-teman ingat bahwa jaring-jaring kubus itu bisa tersusun dari beberapa bentuk kerangka atau jaring-jaring, tidak hanya satu bentuk yang ada di awal tadi atau yang seperti pada animasi yang sudah saya sajikan melalui aplikasi GeoGebra. Kurang lebih di sini saya menyajikan ada 8 jenis. Dan mungkin masih banyak lagi bentuk-bentuk yang akan membentuk jaring-jaring kubus lainnya. Selanjutnya kita masuk ke bangun ruang balok. Balok ialah bangun 3 dimensi yang berasal dari 3 pasang persegi panjang maupun persegi dengan ukuran yang berbeda-beda meskipun hanya satu pasang saja. Maka dari itu, jaring-jaring bangun balok memiliki 6 buah persegi panjang atau persegi. Berikut ini adalah gambar kerangka atau jaring-jaring balok. Langsung saja kita lihat ke visualisasinya, teman-teman. Berikut juga merupakan jaring-jaring balok yang terdiri dari 2 pasang persegi panjang dan 1 pasang segi 4. Nah, seperti halnya kubus, balok juga memiliki beberapa jenis jaring-jaring. Di sini saya menyajikan ada 6 jenis jaring-jaring balok, dan mungkin masih banyak lagi dan teman-teman mungkin bisa menemukan yang lainnya. Oke, kita masuk ke bangun ruang yang ketiga, yaitu prisma segitiga. Prisma ialah bangun ruang yang memiliki alas dan tutup sebagai batasannya. Alas dan tutup prisma ini dapat berbentuk segitiga, segi 4, segi 5, dan lain sebagainya. Nah, namun pada kali ini saya hanya fokus pada ke prisma segitiga. Berikut adalah gambar prisma dan bentuk kerangka atau jaring-jaringnya. Nah, begitulah teman-teman penampakan dari jaring-jaring prisma segitiga yang terdiri dari 2 alas berbentuk segitiga dan sisi tegaknya berbentuk persegi panjang. Next, kita masuk ke jenis-jenis jaring-jaring prisma segitiga. Nah, kurang lebih di sini saya memberikan contoh terdapat 3 bentuk jaring-jaring yang berbeda. Mungkin nanti teman-teman bisa temukan jaring-jaring yang mungkin membentuk suatu prisma segitiga menjadi bagian bangun ruang yang utuh kembali. Nah, selanjutnya kita masuk ke pokok bahasan bangun ruang limas. Limas merupakan bangun 3 dimensi yang memiliki alas dan sisi tegak berbentuk segitiga. Alas limas ini dapat berbentuk segitiga, segi 4, segi 5, dan segi 6. Nah, pada kali ini saya akan membahas 2 bentuk limas, yaitu limas segitiga dan limas segi 4. Yang pertama ini adalah bangun ruang limas segitiga dan kerangka atau jaring-jaring yang membentuknya. Kemudian ada juga limas segi 4 dan juga jaring-jaringnya. Oke, langsung saja kita juga menuju ke visualisasinya, teman-teman.
Nah, yang ini merupakan penampakan dari jaring-jaring 5 segitiga dengan 4 segitiga, dan segitiga yang satu menjadi alasnya. Nah, selanjutnya ini merupakan jaring-jaring dari 5 segi 4 yang memiliki alas berupa persegi dan sisi tegaknya 4 segitiga. Nah, sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjadi pembelajaran dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menyaksikan.